Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan pihaknya sudah menerima perangkat desa yang menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI pagi ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Puan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 6 Februari 2024. Puan menyampaikan bahwa rancangan undang-undang atau RUU Desa sudah ditindaklanjuti oleh Badan Legislatif atau Balik DPR RI dan pemerintah. Karena DPR telah memasuki penutupan masa sidang atau reses, Puan menjelaskan bahwa pembahasan RUU Desa akan dibahas pada persidangan yang akan datang. Mekanisme dari RUU itu juga sudah disetujui oleh Balik DPR dan pemerintah kemarin. Puan pun meminta kepada para anggota DPR yang sedang menyerap aspirasi di daerah pemilihan atau dapil untuk dapat memberitahukan hal tersebut kepada perangkat desa. Diketahui, ratusan kepala desa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Selasa 6 Februari pagi. Mereka menuntut janji DPR untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Desa yang salah satu poinnya adalah memperpanjang jabatan para kepala desa. Dalam orasinya, salah satu perwakilan kepala desa bernama Sumpeno mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mengesahkan RUU Desa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Berita berikutnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengajak agar masyarakat dapat memberikan sanksi etik kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota koalisi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani, pada Selasa 6 Februari 2024. Ajakan tersebut dilakukan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi etik kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melakukan pelanggaran etik dalam menerima pencalonan Gibran. Namun, putusan DKPP tersebut dikatakan tidak memberikan pengaruh apapun kepada kepesertaan Gibran di Pilpres 2024. Berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan untuk masyarakat yang memberikan sanksi langsung kepada Prabowo Gibran. Kata Julius, pemilih harus mengekspresikan kedaulatan rakyat dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik berat dan berulang. Julius menyebut bahwa sanksi tersebut perlu diberikan dari masyarakat karena hal ini bukan yang pertama kali. Pendaftaran Gibran dinyatakan melanggar etik penyelenggara pemilu berkali-kali. Saat putusan Mahkamah Konstitusi yang mensahkan batas usia pencalonan, putusan tersebut disebut melanggar etik kategori berat dan pada akhirnya menyebabkan Ketua MK Anwar Usman harus dicopot dari jabatannya. Julius mengatakan, putusan DKPP juga mempertebal daftar kecurangan pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Jokowi dan masalah netralitas instansi negara atau pemerintah, aparatur negara, serta korupsi lewat bantuan sosial di berbagai daerah. Berita terakhir, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengungkapkan pemerintah akan melakukan evaluasi setelah menerima banyak kritikan dari perguruan tinggi menjelang pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf dalam keterangan pers di Uni Emirat Arab pada Senin 5 Februari 2024. Menurut Ma'ruf, kritikan yang diberikan adalah bagian dari dinamika politik yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Namun, Ma'ruf tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai evaluasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap kritikan dari berbagai kampus tersebut. Ma'ruf berharap untuk sikap dari perguruan tinggi tersebut berhenti pada pernyataan sikap agar tidak melebar dan menimbulkan masalah yang lebih jauh. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 6 Februari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.